Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Setelah selesai azan tadi, kita semua berdoa. Doa ba'da azan. Bunyinya, Allahumma, wahai Allah, Rabba hazihi da'wati tammah, yang memiliki, Tuhan yang memiliki seruan yang maha sempurna ini. Maksudnya azan itu sempurna. Itu Allah yang punya itu. Rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan juga Allah yang punya salat yang akan kita dirikan itu. Salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Ini ada bahasannya khusus. Wasilata wal fadilah wa ba'ashu, dan angkatlah beliau maqamam mahmuda, pada maqam yang terpuji. Maqam mahmuda, maqam itu pada dasarnya kata yang bermakna tempat berdiri. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya tempat berdiri itu adalah sebuah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqam al-mahmuda itu terpuji, istimewa, bagus. Maka bila disebut mengenai maqam mahmuda, itu terbayang oleh kita bahwa setiap azan berkumandang, selesai azan kita mendoakan kepada Allah supaya Nabi Muhammad diberi itu. Wa ba'asu maqamam mahmuda, Nabi Muhammad kita mohon kepada Allah supaya beliau mendapat tempat yang mahmuda itu. Nah, jemaah sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah kita umat Nabi Muhammad bisa juga dapat maqamam mahmuda itu? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah di dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kita juga dapat atau bisa dapat maqam mahmuda yang kita doakan kepada Allah untuk diberikan pada Nabi Muhammad, kita juga bisa dapat. Tapi bagaimana dapatnya? Kita bisa dapat bila kita melaksanakan pada sebagian malam, wa minal laili, pada sebagian malam. Kata min untuk menyebutkan sebagian, itu sebagiannya sedikit. Jadi tidak banyak betul gitu. Min itu sebagian kecil dari malam. Wa minal laili, sebagian kecil dari malam.
Fatahajjat bihi, hendaklah kamu bertahajud. Tahajud itu apa? Tahajud itu nama solat yang dilaksanakan pada waktu malam. Maka sering juga tahajud disebut dengan solat malam, solatul lail. Jadi solatul lail itu nama lain dari solat tahajud. Solat tahajud itu nafilah, tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari solat fardu. Kalau solat fardu tidak bisa ditambah, ya 5 ya sudah 5. Ada yang 2 rakaat ya 2 rakaat, tidak boleh ditambah. Jadi bagaimana menambahnya? Nah, kalau kita ingin mendapat pahala tambahan untuk memperoleh maqam mahmudah, lakukan sholat tahajud. Kapan? Sebagian malam. Nafilah itu adalah tambahannya dari sholat fardu itu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat tahajud, berarti sholat kita tidak ada tambahan apa-apa. Kan lain bertambah sama Ustaz. Tambahnya sholat qabliyah dan ba'diyah itu kecil. Sholat tahajud, sholat yang maha hebat, dapat bisa menetapkan kita pada satu tempat yang maqam mahmudah, yang pekerjaannya dilakukan atau sholatnya dilakukan pada malam hari. Wa minal laili, lalu kita lakukan tahajud, itu tambahan bagi kita. Asa ayyab'asaka rabbuka, kalau kamu mengerjakan sholat tahajud itu, maka Allah akan meletakkan kamu maqam mahmudah, pada tempat yang mulia. Sebagaimana kita mendoakan Rasulullah setiap selesai sholat, selesai azan, kita doakan agar Rasulullah memberikan kepada Rasulullah maqam mahmudah. Kita ternyata diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk dapat memperoleh maqam mahmudah. Sudah ada waktunya, wa minal laili, yaitu sebagian malam. Sudah ada fungsinya atau faidahnya sebagai tambahan dari sholat fardu, dan pahalanya juga sangat besar, yaitu bisa meletakkan kita pada posisi yang terhormat. Keterangan yang kita peroleh dari para mufassir bahwa maqam mahmudah itu untuk umat Nabi Muhammad ada di dunia dan ada di akhirat. Apa bentuknya di dunia? Di dunia orang menghargai dia, barago di mata orang, terutama keluarganya. Berbeda orang yang bersolat tahajud itu dihargai oleh keluarganya. Tentu jadi pendorong untuk kita melakukan tahajud itu. Menurut Aisyah, solat tahajud itu sebaiknya dilakukan sepertiga malam akan berakhir. Disebut dengan sahur atau ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, orang-orang muttaqin itu bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bila kita mengambil posisi waktu itu, menurut Rasulullah, ketika itu Allah turun, sepertiga malam akan habis, dan Allah bertanya, adakah orang yang meminta kepadaku saat ini? Adakah orang yang mau bertobat? Akan aku beri tobat. Kalau ada yang mau meminta berdoa kepadaku, akan kukabulkan doanya. Kapan itu? Sepertiga malam akan berakhir. Kita menyebutnya sahur atau waktu sahur. Wabil ashari. Nah, pada waktu sahur itu biasanya kalau bulan Ramadan kita makan. Tapi kalau di luar Ramadan kita sholat 8 rakaat untuk sholat tahajud, tambah 3 untuk sholat witir. Bila mendekati kepada waktu subuh atau terdesak waktu, bisa diperpendek
sependek bisa, seberapa bisa. Apakah mungkin sangat pendek waktunya kita terbangun untuk mempersiapkan diri sholat tahajud memakan waktu pula. Lalu waktu sahur tinggal sedikit, waktu subuh sudah tinggal sedikit. Boleh 2 rakaat saja sholat tahajud, 1 rakaat saja sholat witir. Itu kalau waktunya sempit. Namun Allah memberikan peluang kepada kita yang sudah lewat dari umur 50, biasanya tersintak pada jam 4. Perhatikanlah kalau hendak. Bila umur sudah lewat dari 50, 60, apalagi 70, itu tersintak pada jam 4. Manfaatkan ketersintaan itu. Karena Allah sayang kita, disintakkannya kita pada jam 4 itu. Kita bisa siap-siap untuk sholat tahajud, lalu sholat tahajud 8 rakaat, tambah dengan sholat witir 3 rakaat. Insya Allah, asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Ternyata kita juga bisa memperoleh maqam mahmuda, bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW saja, kita juga bisa kebagian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.